Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara kaum muslimin jamaah TV dakwah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, kemudian kesempatan hidup yang Allah berikan, hendaknya kita jadikan sebagai wadah untuk semakin meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman takwalah yang nantinya akan memberikan keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, kesuksesan dan kesejahteraan hidup pada diri kita, baik tatkala kita masih hidup di dunia, apatah lagi ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Para pemirsa jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia tempatnya salah. Namun sebaik-baik manusia di antara dia tempatnya salah dan tempatnya dosa adalah mereka yang mau kembali bertaubat terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan mengangkat topik terkait wajibnya bertaubat dan keutamaan daripada bertaubat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, telah memerintahkan hambanya dari setiap hamba-hamba yang diciptakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kesalahan dosa yang diperbuat oleh mereka. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Allah Ta'ala juga memberikan penjelasan kepada kita terkait masalah bertaubat kepadanya. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Artinya kita menyesali perbuatan dosa kita, kemudian kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah, dan kita tidak kembali melakukan kemaksiatan atau dosa yang mendatangkan kerugian kepada diri kita. Inilah yang disebut dengan taubat yang semurni-murninya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada umatnya ketika melakukan kesalahan, ketika berbuat dosa, maka segeralah ia bertaubat. Dalam hadis yang disampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi miyata marratin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, hai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, lantas memohon ampunlah kalian kepadanya, sebab aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Coba kita renungkan dengan penuh kebijaksanaan, penuh kedewasaan dalam pemikiran kita. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tetap istiqomah beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali.
Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan juga dalam hadis yang lain, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya di antara kalian, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang tiba-tiba menemukan kembali hewan tunggangannya yang sebelumnya hilang di padang yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam hadis lain yang begitu panjang, diceritakan dan disampaikan kepada kita terkait masalah taubat. Dijelaskan pada masa orang-orang sebelum kalian, pernah ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Lalu lelaki tersebut mencari seorang ulama. Jadi dia mencari seorang ulama, ya, orang yang paling dia anggap alim di permukaan bumi ini. Maka ia ditunjukkan kepada rahib, ya, ahli ibadah dari Bani Israel, dan ia pun langsung mendatanginya. Lalu ia bertanya kepada sang rahib tersebut bahwa ia telah membunuh 99 orang. Maka apakah taubatnya akan diterima? Sang rahib menjawab, tidak. Laki itu pun membunuh sang rahib hingga genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Kemudian lelaki tersebut mencari-cari kembali seorang yang paling alim di muka bumi ini. Maka ia ditunjukin kepada seorang yang paling alim. Lalu ia bertanya kepada sang rahib tersebut bahwa ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah taubatnya itu akan diterima? Orang alim tersebut menjawab, tentu taubatmu akan diterima. Tidak ada penghalang di antara dirimu dan taubatmu. Pergilah ke daerah ini dan itu, karena di sana ada banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu daerah yang buruk, lingkungannya, masyarakatnya, keadaannya. Maka berangkatlah laki-laki itu. Namun di tengah perjalanan lelaki itu meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan azab saling bertahan. Malaikat rahmat berkata, lelaki itu telah datang dengan niat untuk bertaubat dan menghadap Allah dengan sepenuh hati. Malaikat azab berkata dengan bantahannya, tapi ia belum berbuat baik sama sekali. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat yang berwujud manusia. Maka malaikat yang sedang berbantahan itu meminta malaikat yang berwujud manusia untuk memberikan keputusan. Orang itu pun berkata, ukurlah jarak kedua daerah tersebut, mana jarak yang terdekat dengan laki-laki ini, maka ia akan menjadi miliknya. Mereka pun mengukur dan mereka mendapati laki-laki itu lebih dekat dengan tempat tujuannya. Otomatis malaikat rahmat pun menggenggam laki-laki tersebut. Hadis ini disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disampaikan bahwa Allah mewahyukan kepada tanah ini untuk menjauh, sedangkan kepada tanah yang satunya lagi agar mendekat. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat merupakan salah satu perkara yang paling dicintai oleh Allah dan juga sebab keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah telah memerintahkan kaum mukminin untuk bertaubat dan memberikan motivasi kepada mereka untuk bertaubat karena keluasan karunia-Nya, kelemah lembutan dan rahmat-Nya, serta Allah akan senang dengan orang-orang yang bertaubat karena ia tidak membutuhkan kepada selainnya, dan dia menerima taubat mereka dari segala dosa meskipun sangat besar.
Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah yang pertama, wajib bertaubat dalam setiap waktu ketika kita melakukan dosa. Yang kedua, keutamaan daripada bertaubat kepada Allah kita ketahui bahwa menjadi faktor keberuntungan seorang hamba apabila dia benar-benar mau bertobat terhadap dosa kesalahan yang dia lakukan. Sebab Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba ketika dia menyadari bahwa telah melakukan dosa, dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, taubat berlaku bagi segala dosa meskipun dosa itu besar. Dan yang keempat, ketahuilah saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jamaah TV dakwah yang berbahagia, luasnya rahmat Allah dan karunia Allah yang dimana dia menerima taubat orang-orang yang bertaubat meskipun mereka telah melakukan dosa-dosa besar, ya, kecuali dosa syirik, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita terkait bagaimana kita diperintahkan untuk bertaubat dan keutamaan daripada taubat yang kita lakukan. Semoga memberikan manfaat kepada kita dan mendatangkan pengetahuan kepada kita bagaimana kita harus selalu senantiasa bertaubat ketika kita telah melakukan dosa. Maka wajib bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.